Salam Kamir, kekaguman ilahi mengarah pada iman dan rahmat. Saudara-saudari yang terkasih, uang memang fleksibel. Uang bisa dipakai untuk kemanapun, untuk makan apapun, untuk mendapatkan tujuan apapun, untuk mendapatkan posisi atau jabatan apapun, untuk bisa mengenal orang-orang yang terkenal semau aku pun, dan semuanya seakan-akan pun yang lain bisa diselesaikan dengan uang. Bahkan kepanasan juga bisa diselesaikan dengan uang kalau kita kipas-kipas. Tetapi uang ini tentu saja hanya 20 ribuan, bukan uang yang sampai dolar-dolaran atau uang apapun yang harganya mahal. Saudara-saudari yang terkasih, dengan uang juga orang-orang bisa membeli kebaikan, orang-orang bisa membeli pengikut. Saya ingat cerita tentang Romo Van Lith ketika dia berkunjung ke daerah Ambarawa ke selatan, khususnya di daerah Bedono, bukan Ambarawa ya, Bedono ke arah Muntilan. Di situ ternyata Romo Van Lith mencurigai kenapa banyak orang tidak terdidik imannya. Kenapa mereka dibaptis tapi tidak punya dasar iman. Baru ternyata setelah diselidiki ketahuan mereka katekis-katekis zaman itu mendapatkan uang dari misi dari Romo Hovenars. Kemudian setiap kali satu baptisan dia mendapatkan uang. Maka itu tentu saja cara busuk yang harus dibongkar. Karena dia atau katekis bisa mendapatkan uang, taruhlah misalnya satu orang 50 ribu, maka dia menjanjikan orang 20 atau 30 ribu dan sisanya untuk dia. Semakin banyak orang datang untuk dibaptis, semakin banyak orang dia mendapatkan uang. Dan uang yang tentu saja itu makan rezeki dari ketidakbaikan atau keburukan, karena dia menunjukkan bahwa ternyata dia berbuat jahat dengan kedok seakan-akan sebagai katekis yang sukses. Saudara-saudari yang terkasih, dengan uang rupanya pengikut pun bisa dibeli, tetapi tentu saja dia akan gampang untuk pergi lagi. Siapapun yang menjanjikan uang dan rezeki yang melimpah. Hari ini kita belajar tentang bagaimana beriman. Di dalam Injil hari ini kita membahas tentang para pengikut Kristus. Dia tertarik kepada Yesus ketika Yesus melipat gandakan roti dan 5.000 orang itu makan sampai kenyang. Lalu ketika mereka melihat perahu-perahu pergi, para murid untuk ke seberang danau ke arah Kapernaum, mereka kemudian mencari Yesus, tetapi Yesus tidak ikut perahu itu. Maka mereka kemudian bertolak ke seberang, menyusul para murid itu untuk mencari Yesus. Sampai di seberang mereka bertemu dengan Yesus dan mereka mengatakan, "Kemana Guru? Aku mencari Engkau, kami semua." Yesus mengatakan, "Kamu mencari aku bukan karena kamu melihat tanda-tanda dan percaya, tetapi kamu mencari aku karena kamu telah makan roti itu dan kamu sudah kenyang. Maka carilah aku atau berimanlah, jangan karena roti yang mengenyangkan, tetapi karena firman kebenaran yang ada di balik ajaran-ajaran itu." Dan ini menjadi teguran keras bagi orang-orang yang mencari keuntungan di dalam dunia aktivitas kehidupan menggereja, aktivitas kehidupan dalam dunia sosial, kebaikan-kebaikan yang dimunculkan membantu orang lain, tetapi tujuannya adalah untuk keuntungan diri sendiri. Kedok supaya dia mendapat keuntungan dengan berbuat baik.
dengan aktif, entah itu ke gereja, entah itu aktif melayani orang lain, entah itu aktif di dunia sosial, entah itu aktif membantu orang lain. Tetapi di balik itu ada kedok-kedoknya. Saya teringat ketika saya mendampingi pengungsi di Timor Leste, banyak orang-orang yang mencoba menghalang-halangi para pengungsi ini kembali ke negaranya yang sudah merdeka. Waktu itu saya mendampingi di daerah Atambua. Dan ternyata para pemimpin-pemimpin itu berusaha supaya pengungsi ini tidak kembali ke negaranya, tetap menjadi pengungsi. Kemudian menghalang-halangi repatriasi atau pengembalian pengungsi ke negara asal, ke kampung asal. Karena apa? Ketika pengungsi-pengungsi ini pergi dan kamp-kamp pengungsi kosong, maka dia tidak bisa lagi mengatasnamakan pengungsi. Dia tidak lagi bisa mendapatkan keuntungan-keuntungan, bantuan-bantuan dengan mengatasnamakan pengungsi. Maka akhirnya juga pengaruh politisnya, pengaruh dalam dunia sosial hilang karena dia tidak punya massa, tidak diperhitungkan. Maka dia berusaha untuk menghalang-halangi supaya pengungsi tetap menjadi pengungsi, camp-camp tetap banyak penduduknya, sehingga selalu bisa mencari dana bantuan mengatasnamakan pengungsi, dan juga tentu saja mengatasnamakan politik, dan dia tentu merasakan berjasa untuk semua itu. Di tempat kita mungkin juga banyak saudara-saudari. Ada orang yang aktif ke gereja, tidak harus uang dan materi keuntungannya. Tepuk tangan, disanjung kemana kesana kemari. Saya memberikan atau diberi penghormatan, dan kemudian saya merasakan itu semua menjadi kebanggaan saya. Kalau itu motivasi kita di dalam mencoba aktif dalam berkegiatan, entah itu di dunia sosial, di masyarakat, di gereja, entah itu juga kegiatan-kegiatan yang sifatnya sosial, membantu orang lain. Tetapi motivasinya tidak murni, hanya supaya mendapat roti dan kenyang, keuntungan diri, mendapatkan baik materi maupun psikologi, maupun pujian, status sosial, maka itu semua termasuk yang ditegur oleh Yesus sendiri. Maka saudara-saudari yang terkasih, mari kita mencari Yesus karena kita menemukan tanda-tanda, karena kita menemukan ajarannya yang begitu tepat, yang saya anggap sebagai agemaning wong urip. Maka ageman itu baju, maka saya pilih karena saya merasa pas, mapan dengan ajarannya. Bukan karena mendapatkan cuan, karena mendapatkan tepuk tangan, dan kita kemudian tidak berkembang di dalam iman kepercayaan kita. Salam Kamir, kekaguman ilahi mengarah pada iman dan rahmat.